Yang kita inginkan bukan soal impact dari keputusan MA itu. Itu nggak ada orang juga yang berpikir bahwa memang nanti kalau dilaksanakan mak masih pilih Prabowo. Nggak juga. Jadi buat apa gelisah tuh? Nah itu kayak satu tahun 70-an, 73 kalau nggak salah. Di Swedia, ada perampok masuk ke bank, terus dia sandra pegawai bank itu. Begitu dia disandra, ditawan oleh si perampok, justru yang tersandra ini jatuh cinta dan membenarkan tindakan perampokan itu yang kemudian disebut sebagai Stockholm Syndrome itu. Jadi orang yang dianiaya justru pro pada si penganiaya. Kira-kira begitu psikologi Gerindra kan. Sebetulnya Gerindra pada waktu itu teraniaya, sekarang dia mencintai si penganiaya. Itu biarkan itu psikologi yang nilai ini ada gejala psikis apa di dalam cara berpikir Gerindra itu. Kehidupan bernegara diatur oleh undang-undang. Etika politik diatur oleh moral publik tuh. Oposisi ya di luar aja. Ngapain? Jadi saya dorong supaya cebong-cebong ini tuh marahin Pak Prabowo tuh atau usir Pak Prabowo dari situ. Keadaan harus sampai berantakan baru orang bisa mengerti bagaimana cara bernegara yang baik itu. Saya pro Prabowo karena sama-sama oposisi. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak Prabowo pro saya? Setiap Anda di sini juga beroposisi tuh. Yang beroposisi artinya dia punya kepentingan untuk menghasilkan politik yang bermutu, bukan soal pro atau kontra itu. Jadi ngapain menghalangi saya bicara? Gak ada gunanya, sebab saya bisa bikin vlog sendiri dan viral juga. Tapi saya hanya ingin pastikan bahwa modal dasar dari bangsa ini jangan digerogoti oleh pencitraan. Setelah 2019 ke 2024, itu adalah jalan lurus politik Indonesia untuk milenial, bukan untuk kita tuh. Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik. Itu dua devils yang bersekutu untuk membatalkan ide demokrasi. Kan dua-duanya menghina publik sebetulnya kan. Dari awal separuh dari rakyat Indonesia menginginkan Prabowo melawan Jokowi. Bukan sekedar melawan, bikin kontras etik, kontras moral, bahkan segala macam kontras ditaruh di situ. Jadi kalau dia masuk sekarang, itu artinya ya dia memanipulasi suara vote dia pada pemilu yang lalu. Oke, jadi itu kesalahan etisnya itu. Kesalahan siapa ya? Kesalahan Prabowo menurut saya. Tapi juga kesalahan Jokowi yang mestinya paham bahwa ini bukan suara lu loh. Jadi itu kan jadi semacam perjanjian yang sebut aja perjanjian yang tidak suci antara dua orang itu tuh. Jokowi salah besar karena dia mesti anggap bahwa pemilu kemarin menghendaki oposisi. Itu kontrasnya habis-habisan kok. Dan lain kalau itu kerjaan partai misalnya, oke, boleh ditukar. Tapi ini betul-betul relawan yang kerja. Yang mungkin kalau gue hitung itu, uang yang dikeluarkan relawan lebih besar dari uang yang dikeluarkan oleh partai itu. Cebong, kalau lu marahin ke gue, mending lu usir Prabowo dari kekuasaan, kan itu hak kalian kan. Kritik dong Prabowo, kan mesti Prabowo kalian gak suka kan. Jadi konsisten kalian tuh, usir dia. Ngapain ngomelin gue gak punya partai.
Jadi orang yang takut pada, misalnya ini saya ditolak di kemarin, misalnya saya di Aceh, 3 kampus itu polisi nggak kasih izin segala macam, saya nggak bisa ceramah di situ. Jadi apa yang ditakutkan dari saya? Saya cuma punya logika, saya cuma ingin menajamkan pikiran publik loh. Tidak menghunus pisau untuk menusuk seorang pejabat, saya mau menusuk kedunguan pikiran. Kan saya berniat untuk jadi oposisi, saya ingin orang juga beroposisi. Jadi ya oke, saya bilang mari sama-sama beroposisi itu. Lakukan dengan cara yang masuk akal, ucapkan argumentasi setiap hari, uji kebijakannya. Bahkan sebelum ini saya udah ajak kampus kok buat beroposisi itu. Kampus kampret bukan? Ya bukan, jadi bukan sekedar kampretnya aja, tapi mereka yang ingin melihat negeri ini tumbuh secara cerdas dalam politik sebaiknya beroposisi. Nah, Prabowo mungkin cuma dianggap sebagai tidak sopan pada konstituennya. Jokowi 2 ketidaksopanan terhadap prinsip demokrasi dan terhadap relawannya sendiri juga. Karena itu kan hak relawan Jokowi untuk merasa bahwa kami ingin tidur nyenyak, tidak mau diganggu oleh musuh kami itu. Akibatnya psikologi pendukung Jokowi kan ya berantakan juga 5 tahun ke depan, karena tetap dia menganggap bahwa ya tidak ada satu dalil pun yang mengizinkan, khusus dalam pemilu hari ini, Gerindra ada di dalam. Pak Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan nanti setelah menang. Saya beroposisi dengan maksud membatalkan kedunguan di istana, kan itu 2 soal yang berbeda tuh. Sekarang kan ada konfrontasi habis-habisan kan. Dianggap bahwa Prabowo versus Jokowi pada waktu itu konfrontasi etis bahkan. Ini moral sana dan ini moral ini, bad cop ini, good cop segala macam. Kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuatu. Di belakang tetap legitimasinya tidak nyambung. Legalitas diperoleh oleh Pak Jokowi, legitimasinya tidak tuh. Orang masih menganggap itu ada yang bohong di situ. Jadi poinnya adalah dalam kebekuan politik ada langkah dibuat oleh Prabowo. Saya mengamati itu semata-mata dalam soal pragmatisme. Kalau soal value, poin saya tetap Prabowo seharusnya ada di luar. Itu yang disebut survival values dari demokrasi. Oposisi itu kalau kalah ya di luar. Tapi karena orang nggak kritik itu, saya ambil alih kritik itu. Pendukungnya sendiri merasa begitu, bahwa kami dikhianati oleh Gerindra. Ya masuk akal. Masuk akalnya, ya memang idenya waktu itu adalah bertarung. Dan semua orang kasih share. Belum pernah ada relawan yang begitu gembira berpolitik menantang petahana melalui Gerindra tuh. Itu kan gue lihat di daerah-daerah tuh, mak-mak itu pagi-pagi dia udah datang di lapangan. Tapi begitu dia nyampe, bendera calegnya udah ada di situ tuh. Jadi turunin sama dia. Karena bagi mama itu ya bukan calegnya, yang penting adalah sani Prabowo tuh. Nah calegnya numpang di situ tanpa kontribusi, tiba-tiba baleho calegnya duluan situ. Ya marahlah mama itu. Jadi itu menunjukkan bahwa ada yang otentik pada pemilih Gerindra tuh. Entah apa ideologinya, tapi dia merasa bahwa mesti ada yang diubah di Merdeka Selatan. Karena dari awal politik kita itu semacam perkawinan yang tidak suci tuh. Banyak betul kegiatan under table transaction, disusul oleh krisis ekonomi, disusul oleh persaingan global di Selatan. Ada kasus hak asasi manusia di Papua. Jadi kita lengkap punya problem yang potensi untuk memporak-porandakan bangsa ini. Politik tanpa oposisi itu artinya sama seperti tubuh nggak ada imunitas. Begitu kena penyakit sedikit, satu tubuh selesai. Jadi oposisi itu kan penangkal otoritarianisme. Nah kalau nggak ada, ya saya ambil alih fungsi itu. Walaupun saya nggak punya kekuasaan. Tapi saya cuma mau ingin supaya orang sadar, dalam etika politik harus ada yang mengontrol kekuasaan frontal dari luar. Kalau terjadi kekosongan politik oposisi, benturan terjadi, suara publik tidak bisa diwakilkan pada siapapun. Saya berharap ada tokoh bangsa yang kalau terjadi keadaan yang agak krisis, datang kasih public address. Ini nggak ada. Itu kan harapan yang kadang-kadang mesti diukur, bahwa dalam 2-3 hari ini berbagai macam evidensi baru bisa berlangsung. Tapi kan demi bangsa. udah dikemukakan dahulu kan, ya demi bangsa. Demi persatuan bangsa. Dan semua juga pakai tema itu, demi apa ya, demi bangsa. Bangsanya nggak ingin bersatu kok. Emang salah kalau di dalam masyarakat ada yang nggak mau bersatu? Nggak apa-apa kan.
Karena sering gue terangkan bahwa demokrasi itu tidak memerlukan persatuan. Demokrasi memang dibuat bukan untuk persatuan, tapi untuk perbedaan. Karena itu dalam demokrasi bukan keahlian mempersatukan yang penting, tapi keahlian memanage perbedaan. Memang dimaksudkan pemimpin manage perbedaan, itu konsekuensi kita bikin demokrasi. Kalau persatuan dia bikin aja sistem otoriter, dinasti, kerajaan, militer, junta segala macam. Begitu yang sering dianggap, yang gue sering anggap ngaco kan. Terus nanti istana selalu bilang, enggak, mana ada pemerintah yang bermaksud untuk menyengsarakan rakyatnya. Seluruh sejarah politik dunia itu adalah pemerintah menyengsarakan rakyatnya karena kebijakan salah, karena ambisi segala macam. Justru karena itu ada pembagian kekuasaan. Jadi orang-orang itu juga nggak ngerti ya, kenapa ada Montesquieu. Ya karena Montesquieu paham sejarah dunia itu begitu. Montaigne juga paham begitu. Itu semua orang paham, karena itu dipecah kekuasaan. Tapi kan pemerintah bermaksud baik. Tapi realitas mengatakan selalu ada keburukan yang lebih cepat larinya daripada kebijaksanaan pemerintah. Karena power tends to corrupt. Ya, karena itu perlu oposisi. Sekarang dibalik-balik.